Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya TV Aris. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan membahas 6 rahasia YouTuber. Mulai dari channel yang kecil hingga channel yang besar. Pernahkah kita lihat para YouTuber itu membangun sebuah channel mereka mulai dari 0 subscriber hingga ratusan ribu subscriber, bahkan ada yang menempuh hingga jutaan subscriber. Dengan penghasilan mereka sekarang yang cukup fantastis, bahkan berlomba-lomba pun sekarang pun dunia milenial ini ingin menjadi YouTuber karena penghasilan cukup menjanjikan. Mulai dari penghasilan jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan ada yang berpenghasilan hingga miliaran rupiah per bulan. Menarik bukan? Ingin bukan? Seperti mereka, salah satunya YouTuber yang sudah besar seperti Khairunisa Lina. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya ini agak sedikit berisik. Jadi kebetulan ini di sebelah saya ini jalan, jadi motornya mondar-mandir. Jadi kalau suara saya ini kurang jelas, mungkin dimohon maafkan. Saya ulangi, seperti YouTuber yang sudah besar, salah satunya itu yang subscribernya itu yang membahas tentang YouTube yang sudah besar, yaitu Khairunisa Lina. Kemudian ada Dejensi, terus ada lagi Insan Tutor, kemudian ada Timon Adioso, ya kan, Jalan Sugi, yang mereka tuh yang sudah besar. Salah satu itu yang besar itu adalah Khairunisa Lina, yang baru saja beberapa waktu lalu dia diundang ke Singapura bersama manajer YouTube, ya kan, dia diundang ke Singapura salah satunya untuk membahas tentang masalah YouTube. Khairunisa itu yang subscribernya sekarang itu sudah mencapai jutaan, bahkan 1,2 juta berapa sekian, hampir menyentuh angka 2 juta subscriber. Nah, bagaimana sih Khairunisa ini? Dia membangun sebuah channel mulai dari 0 hingga jutaan subscriber, hingga sekarang dikenal publik, penghasilannya pun juga cukup fantastis, ya kan? Nah, di sini menjadi YouTuber itu bukan hanya sekedar upload video selesai, enggak, tetapi ada trik dan strateginya. 6, bagi saya itu 6 strategi yang paling ampuh. Mohon maaf nih ya, saya ini agak sedikit berisik, jadi kalau saya kurang jelas itu boleh diulang lebih baik lagi. Ada 6 strategi YouTube bagi saya. Yang pertama, tujuan kita YouTube ngapain? Ikut-ikutan kah? Sekedar upload video, selesai, ya kan, kontennya apalah isinya itu. Kadang-kadang kucing tidur pun diupload, yang penting konten. Tujuan kita YouTube ngapain? Kalau kita tujuan YouTube hanya sekedar mengikut-ngikut saja, itu percuma. Kalau hanya sekedar YouTube itu hanya sekedar ngikut-ngikutan, lihat si A tuh dia berhasil, punya uang banyak, pengikutnya banyak, penghasilannya pun juga banyak. Nah, bangunlah kita ini ngikut. Kita apa, konten kita nggak tahu isinya apa, judulnya entah bagaimana, isinya bagaimana, wow alam. Tujuan kita ngapain? Timbulkan dalam hati, tujuan kita ngapain? Kita ingin mencari penghasilan tetap, misalnya ingin merubah ekonomi keluarga, ingin menjadi kebanggaan orang tua. Nah, kalau ini tujuannya, pastinya kita mencari cara bagaimana supaya tujuan kita ini tercapai. Cara apapun akan kita lakukan, share ke sana, share kemari, cari ke sana, cari kemari. Yang pertama tujuan kita, ya kan? Kalau sekedar YouTube ngasal-ngasalan, upload video, terus kontennya apa, judulnya bagaimana, itu sama dengan hasilnya nihil alias 0, tidak akan berhasil.
kalau hanya sekedar ngikut-ngikut. Nah, sekarang ini lagi ngetren yang namanya TikTok. Kita ngapain TikTok, ngapain? Orang main TikTok itu punya penghasilan cukup, ingin cari penghasilan. Nah, kita ngikut-ngikutan main TikTok. Lihat di TikTok nih, wah ini bagus nih TikTok nih, tawa ke TV. Orang itu dapat follower, dapat pengikut, dapat penghasilan, dapat gift. Main lumpur, mandi lumpur dapat gift. Nah, kita mandi lumpur bukan dapat duit, dapat penyakit, ya kan? Tujuan kita ngapain? Tanamkan dulu dalam hati kita, tujuan kita ngitung ngapain. Nah, tujuan. Terus setelah tujuan, konten. Target penonton. YouTube ini ibaratnya itu pasar. Kita dagang ngapain? Ngikut-ngikut. Lihat tetangga sebelah, dia dagang, jualan, dapat penghasilan cukup, ekonominya berubah, bahkan bisa bikin rumah, beli mobil, bahkan penghasilannya pun juga fantastis, ya kan? Udah lumayan lah daripada yang kemarin-kemarin. Kita lihat tetangga kita sebelah misalnya, dia berdagang, ekonominya sekarang udah berkembang, dari mulai berdagang dari kaki lima, akhirnya dia punya toko sendiri. Tidak cukup satu toko, dia mampu beli 2 toko, bahkan 3 hingga dan seterusnya toko. Bahkan dia pun di rumah, dulunya tinggal di rumah yang sederhana, akhirnya pun dia bisa bangun sedikit rumah yang lumayan, walaupun tidak semewah istana. Kemudian dia punya mobil, yang dulunya dia jalan misalnya naik kereta dan naik sepeda, jalan kaki, akhirnya dia bisa beli mobil, walaupun tidak mobil mewah. Ya, daripada kita mending dia punya mobil. Tujuan kita ngapain? Itu yang pertama. Terus isi konten. Setelah tujuan, isi konten. Target penonton maksud saya. Target penonton. Nge-YouTube ini ibaratnya dagangan. Kita ini jual barang ini untuk siapa? Terus kita ini bikin konten ini, target penonton kita siapa? Sekedar upload video, terus selesai urusannya? Enggak seperti itu. Karena kenapa? Kita ini bukan artis. Oke lah, bagi kawan-kawan itu yang punya sebuah nama, misalnya kawan-kawan itu popularitas, baik walaupun bukan artis, minimal kawan-kawan punya popularitas lah di kalangan masyarakat. Nah, akhirnya kawan-kawan itu boleh itu upload sembarangan, upload selesai, bikin konten, upload selesai. Tetapi bagi yang bukan artis, yang tidak mempunyai sebuah nama, nah itu susah. Target kita ngapain? Kemana target kita? Oke, kita jualan. Kita jualan, misalnya jualan apa? Jualan baju. Bajunya itu baju apa? Apakah baju khusus anak-anak, ataukah khusus orang dewasa, ataukah khusus wanita, remaja, ataukah khusus untuk anak bayi? Kita jualan. Jualan apa? Kita jual sembako misalnya. Kita jualan baju, jual sepatu. Sepatu itu untuk siapa? Untuk kaum wanita atau kaum pria? Nah, begitu juga kita nge-YouTube. Target kita ini kemana? Kalau kita nggak punya target, ibarat kita naik kereta, habis naik kereta mau kemana? Mau jalan, nggak tahu kemana, mau ke timur, ke barat, naik kereta. Itu begitu juga. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya target, itu sama aja nihil, alias salah besar. Tentukan dulu, setelah tujuan, target kita kemana? Kayak kita jualan. Kalau kita misalnya jualan baju, nah, ini bajunya ini untuk apa kita jual? Untuk siapa? Untuk pria atau untuk wanita? Begitu juga nge-YouTube. Target kita untuk siapa? Oh, misalnya target kita untuk memasak, ya cari untuk yang apa? Kita persembahkan untuk bagi yang memasak. Tapi kalau kita persembahkan konten kita ini bukan untuk yang memasak, ya nggak bisa. Oke. Yang kedua, yang ketiga baru konten. Konten isinya video. Apa yang kita bahas dalam video kita? Tutorial misalnya. Tutorial tentang apa? Tentang YouTube, tentang memasak, tentang menjahit atau sebagainya. Tutorial. Kalau kita bahas, ingat, bahas YouTube itu cukup satu tujuan saja. Misalnya tentang memasak, bahas tentang masak. Hari ini kita masak nasi goreng. Ini caranya, guys. Halo ibu-ibu semuanya, bunda ataupun umi. Kita hari ini masak nasi goreng. Ini resepnya, bawang, cabai dan segala macam. Ini resepnya nasi goreng. Supaya nasi goreng kita manyus, mantap, rasanya nikmat. Ini dia. Terus masak nasi goreng. Besoknya kita masak rendang.
Nah, kemarin kita masak nasi goreng, hari ini kita masak rendang. Rendang aja. Bagi yang hobi masak, tentunya akan berkunjung ke channel kawan-kawan. Tetapi, kalau channel kita gado-gado, hari ini memasak, besoknya menjahit, nah itu nggak ada. Bohong itu namanya. Nggak akan berhasil. Konten kita satu nih, satu tujuan saja. Nah, yang ketiga. Yang keempat, thumbnail. Thumbnail itu artinya sampul, alias judul. Nah, ibarat kita ini, kita pernah nggak berdagang, kita pernah nggak belanja ke suatu tempat, yang kita lihat dari apa? Kan sampul, ya kan? Seperti ini. Ini ada sebuah kotak, ya. Ini pembersih laptop misalnya. Yang kita lihat sini apa? Sampulnya. Oh, ini sampul ini membahas tentang laptop ini, untuk pembersihan. Ini bikin laptopnya kinclong. Berarti bagus nih kayaknya. Gambarnya nih bisa bikin laptop kita kinclong. Nah, begitu juga YouTube, bikin thumbnailnya menarik. Supaya kenapa? Supaya pelanggan itu, subscriber, pengunjung kita itu mau menekan tombol bawah. Ini tentang channel A. Wah, ini bagus nih. Tapi bahas tentang apa? Masak nasi rendang. Oh, ini yang saya cari-cari. Nah, jangan pula sampulnya, thumbnailnya nasi rendang, masak ikan asin ataupun masak sama lado, masak nasi goreng. Jangan seperti itu jangan, tidak boleh seperti itu. Baru kita beli kaset, ini kita lihat dari kaset ini bagus nih, film misalnya Roma, kaset judul dangdutnya Roma Irama. Pas kita buka isinya Upin Ipin, kan nggak masuk akal, ya kan, nggak masuk akal. Buat sampul semenarik mungkin, karena sampul itulah yang menarik pelanggan, thumbnail itulah yang menarik pelanggan, walaupun thumbnail itu sepele. Ada berapa tadi? Tujuan, target, konten, sampul. Terus yang kelima, konsisten. Upload YouTube minggu ini upload, bulan depan baru jalan. Ibarat kita buka toko, hari ini kita buka toko, bulan depannya baru kita buka lagi. Mau nggak pengunjung itu ke tempat kita? Ngapain kita ke toko sebulan nggak ada dibuka? Hari ini buka, besok tutup. Buka kapan? Bulan depan. Nih YouTube begitu juga, konsisten. Upload YouTube kapan? Seminggu sekali, ataupun seminggu 3 kali, ataupun sehari. Kalau sehari-hari mungkin yang kebanyakan sibuk, seminggu sekali minimal, jangan sebulan sekali, itu nggak boleh. Terus yang terakhir, banyak bersabar dan berdoa. Yalah, perjuangan tanpa doa itu sombong. Berdoa saja tanpa berjuang itu bohong. Nge-YouTube juga bersabar. Dalam arti sabar, usaha. Share ke sana kemari, share ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, WA. Jangan ke WC. Kalau ke WC nggak ada yang mau nonton. Nah, itu dia kunci target penonton, itu dia. Jadi kawan-kawan coba terapkan ini, insya Allah akan berhasil. Itu dia 6 strategi YouTube dari saya. Yang pertama, tujuan kita ngapain, target penonton kita siapa, terus isi kontennya bagaimana, thumbnailnya yang menarik, terus konsisten upload video, dan yang terakhir banyak sabar. 1 video nggak jalan, 2, 3 video masih kosong, 5, 6, 7, sampai 10 nggak ada video, 11, 12 mulai, 12, 13, 14, dan 20 mulai meledak, mulai berkembang, terus 30, 40 mulai jelit, bahkan hingga ratusan mulai meledak. Nah, ada seperti itu. Tapi kalau kita upload video udah di 3-5 video, nggak ada yang nonton nih video saya nih, berhenti. Jangan seperti itu, nggak jalan itu. Oke, silahkan dicoba. Ingat, tujuan kita ngapain di YouTube, target penonton kita siapa, isi kontennya bagaimana, thumbnailnya apa, konsisten, dan banyak sabar. Inilah dia 6 rahasia YouTube dari TV Aris. Oke, jangan lupa subscribe ya. Saya mau nikmati hidup dulu. Oke, insya Allah bentar lagi akan berhasil. Cepat nyusul. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.